Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Vanafasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori graf pada mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi teori graf atau teori grafik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Graf sering digunakan untuk merepresentasikan sebuah objek. Untuk sejarah graf, yaitu asal mulanya adalah lahir pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Nah, ketika di abad ke-18, ini menjadi pusat kota. Kemudian merasa kekalahan di Perang Dunia II pada tahun 1945 dan diambil oleh Uni Soviet atau Rusia. Kemudian untuk menghubungkan kota serta pulau Knipovs dibangun 7 buah jembatan. Agar lebih menarik, para penduduk iseng menciptakan sebuah tantangan dan akhirnya menjadi cikal bakal pada teori graf. Graf adalah struktur diskrit yang terdiri atas himpunan simpul V dan himpunan jalur E, di mana V tidak sama dengan 0. Istilah-istilah pada graf yaitu ada simbol bertetangga, jalur berisian, simbol terpencil, derajat, lintasan. Sirkuit ada terhubung, subgraf, komplement dari subgraf, subgraf merentang, dan lain-lain. Penjelasan istilah pada graf yaitu A. Simbol bertetangga, yaitu jika keduanya terhubung langsung dengan sebuah jalur. Kemudian B. Jalur bersisian, dikatakan bersisian dengan simbol V jika jalur E1 menghubungkan simbol V ke simpul lain. C. Simbol terpencil, simbol V dikatakan simbol terpencil jika tidak ada simbol yang bertetangga dengannya. D. Derajat, sebuah simbol pada graf tak berarah adalah jumlah jalur yang bersisian dengan simbol tersebut. E. Lintasan pet. F. Sirkuit, lintasan yang simpul awal sama dengan simpul akhir. G. Terhubung G, dikatakan graf terhubung jika untuk setiap pasangan simpul G terdapat lintasan yang menghubungkan keduanya. H. Subgraf. G1 sama dengan V1E1 dikatakan subgraf dari graf G jika V1C, V dan E1 lebih kecil dari E. Komplement dari subgraf. Kemudian H. Subgraf merentang. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian I. Jembatan atau cutset. Graf G terhubung. Himpunan jalur apabila dihilangkan dari B maka graf terhubung G. J. Graf berbobot, dikatakan graf berbobot jika setiap jalurnya mempunyai bobot. Jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya jalur ganda atau loop. 1. Graf sederhana, graf yang tidak mengandung jalur ganda atau loop. 2. Graf tidak sederhana, graf yang mengandung jalur ganda atau loop. Contohnya kita bisa lihat. Berdasarkan ada tidaknya arah pada jalurnya, yaitu 1. Graf tidak berarah, graf yang jalurnya tidak memiliki arah. 2. Graf berarah, graf yang jalurnya memiliki arah. Graf sederhana khusus yaitu 1. Ada graf lengkap, complete graf, yaitu graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Notasinya adalah Kn. Kita bisa lihat gambarnya. 2. Graf lingkaran atau cycle graph, graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Notasinya Cn. 3. Graf teratur, regular graph, graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Contohnya bisa kita lihat. 4. Graf bipartit, dikatakan bipartit apabila V dapat dibagi menjadi V1 dan V2 sedemikian sehingga jalur-jalur pada E hanya menghubungkan simpul V1 dan V2. Kita bisa lihat gambarnya. Graf Euler dan graf Hamilton. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui setiap jalur pada graf tepat satu kali. Graf yang mengandung lintasan Euler disebut graf semi Euler. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui setiap simpul pada graf tepat satu kali. Graf yang mengandung lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. I. Graf semi Euler mengandung lintasan Euler yaitu 4, 1, 2, 3, 1. Graf semi Hamilton mengandung lintasan Hamilton 4, 1, 2, 3. Graf semi Euler mengandung lintasan Euler yaitu 3, 1, 4, 3, 2, 1. Graf Hamiltonian mengandung sirkuit Hamilton 1, 2, 3, 4, 1. Lema jabatan tangan. Lema jabatan tangan handshaking lema berbunyi jumlah derajat semua simbol pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali banyaknya jalur.
Contoh soalnya bisa kita lihat, gambarkan graf dengan ketentuan berikut. Jawab, berdasarkan ketentuan tersebut graf memiliki 4 titik yaitu A, B, C, dan D. Perhatikan bahwa graf merupakan himpunan kosong, artinya graf G tidak memiliki sisi. Dengan kata lain, graf tersebut hanya terdiri dari titik. Soalnya, buktikan semua akibat dari lema jabat tangan berikut, yaitu jumlah semua derajat titik pada suatu graf adalah genap. Jawab, jumlah semua derajat titik suatu graf sama dengan kali banyaknya sisi, yaitu derajat suatu graf adalah genap. Soalnya, dalam sebuah pesta 5 orang saling berjabat tangan, tiap orang hanya berjabat tangan 1 kali dengan orang lainnya. Hitung jumlah jabat tangan yang terjadi dan modelkan dalam graf. Jawabannya adalah graf berikut merepresentasikan jabat tangan yang terjadi. Titik mewakili orang sedangkan sisi mewakili jabat tangan. Jumlah jabat tangan diwakili oleh jumlah sisi pada graf tersebut, yaitu 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Using Powtoon.